Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Septrimelia. Saya mahasiswa Universitas Linggabuana Kota Sukabumi dengan nomor NIM 103250205. Di sini saya akan memaparkan tentang pengorganisasian dalam manajemen yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Angga Pramadista Sudrajat SEMM. Pendahuluan materi organisasi. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen setelah perencanaan. Fungsi ini mengatur berbagai elemen dalam organisasi, mulai dari sumber daya manusia, pembagian kerja, penyusunan struktur, alur komunikasi, hubungan wewenang, dan koordinasi antar unit. Tanpa pengorganisasian yang baik, organisasi akan mengalami kekacauan, tumpang tindih pekerjaan, kesalahan alur perintah, dan rendahnya efektivitas. Pengertian organisasi. Pengertian organisasi ada beberapa sumber. Yang pertama, menurut Astuti 2013. Organisasi adalah struktur kerja sama antar dua orang atau lebih yang disusun sesuai pembagian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Sondang P. Siagian menekankan bahwa organisasi merupakan suatu persekutuan formal yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kerja antar individu. Yang ketiga, menurut Stephen P. Robbins, mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, memiliki batasan yang dapat diidentifikasi, serta dirancang untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan. Yang keempat, kesimpulannya, organisasi bukan sekedar kumpulan manusia, tetapi sistem kerjasama dengan struktur, aturan, tujuan, dan pembagian peran yang jelas. Inti konsep organisasi. Organisasi terbentuk karena adanya kebutuhan untuk bekerja sama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai sendiri. Di dalam organisasi terdapat satu struktur formal, yaitu alur kerja, jabatan, serta hubungan antar unit. Yang kedua, pembagian kerja sehingga anggota tahu tugasnya masing-masing. Yang ketiga, sistem koordinasi yang memastikan semua tugas berjalan selaras. Yang keempat, tujuan bersama yang menjadi alasan organisasi terbentuk. Yang kelima, hubungan jangka panjang, bukan bersifat sementara. Organisasi yang baik adalah yang mampu mengatur manusia secara efektif, meminimkan konflik, dan memaksimalkan potensi sumber daya. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan mengelompokkan kegiatan serta menempatkan orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan, wewenang, dan tanggung jawabnya. Menurut hasil, pengorganisasian mencakup pembentukan unit kerja, pengelompokan aktivitas, pendelegasian wewenang, dan penetapan hubungan kerja resmi. Menurut Sondang P. Siagian menegaskan bahwa pengorganisasian menciptakan hubungan antara atasan dan bawahan secara formal sehingga individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Pengorganisasian adalah penyusunan fondasi agar pekerjaan berjalan efektif. Ciri-ciri organisasi. 1. Tempat bekerja sama. Organisasi menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kemampuan, ide, dan tenaga sehingga tujuan dapat dicapai secara kolektif. Yang kedua, proses kerja sama antar dua orang atau lebih. Tanpa kerjasama, organisasi tidak akan berjalan secara lancar. Semakin besar jumlah orang, semakin kompleks pula struktur organisasi. Yang ketiga, pembagian tugas dan posisi yang jelas. Setiap anggota mengetahui tugas, wewenang, kedudukan, sehingga menghindari kebingungan dan tumpang tindih kerja.
Yang keempat, tujuan yang jelas. Organisasi harus memiliki arah dan sasaran yang ingin dicapai. Tanpa tujuan, organisasi kehilangan orientasi dan efektivitas. Peran pengorganisasian. Menurut George R. Terry, pengorganisasian berperan penting dalam membagi pekerjaan menjadi aktivitas terstruktur agar setiap tugas dapat dikelola dengan baik, mengelompokkan aktivitas berdasarkan kesamaan fungsi, misalnya produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, menetapkan hubungan wewenang antar atasan bawahan agar alur komando berjalan dengan jelas, mengkoordinasikan berbagai kegiatan sehingga antar unit dapat bekerja selaras dan tidak tumpang tindih. Tanpa pengorganisasian, efektivitas organisasi akan melemah. Prinsip pengorganisasian. Yang pertama, division of work atau pembagian kerja, membuat individu lebih fokus, ahli, dan produktif. Yang kedua, authority dan responsibility. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Pemimpin harus memiliki kekuasaan untuk memberi instruksi, tetapi tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Yang ketiga, discipline atau disiplin. Kerja mencakup tata tertib, kepatuhan, kesungguhan, dan etika kerja. Tanpa disiplin, organisasi tidak berjalan efisien. Yang keempat, unity of command. Satu bawahan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan. Menerima perintah ganda akan terjadi kekacauan. Yang kelima, unity of direction. Semua kegiatan yang memiliki tujuan sama harus mengikuti satu rencana dan pimpinan satu manajer. Fungsi pengorganisasian menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, berfungsi untuk pembagian tugas, mengelompokkan, penetapan wewenang, dan koordinasi. Yang kedua, menurut Henry Fayol, menyusun struktur, menyediakan sumber daya, menempatkan orang yang tepat, dan mengatur aliran kerja. Yang ketiga, menurut Cons, identifikasi kegiatan utama, pendelegasian wewenang, perancangan hubungan, dan koordinatif. Yang keempat, menurut Robbins, pembentukan struktur formal, penetapan spesialis kerja, dan penentuan rantai komando. Yang kelima, menurut Stroner, penetapan kegiatan penting, penggabungan dalam unit logis, pembentukan mekanisme koordinasi. Tahapan pengorganisasian. 1. Menetapkan tujuan organisasi. Yang kedua, menentukan tugas-tugas utama. Yang ketiga, menguraikan tugas-tugas lebih detail agar dapat dilaksanakan. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya manusia, material, dan teknologi. Yang kelima, memberikan arahan agar tugas berjalan standar. Yang keenam, melaksanakan evaluasi untuk melihat apakah struktur sudah efektif dan perlu diperbaiki. Yang terakhir, studi kasus dan kesimpulan. Kasus-kasus yang biasa terjadi dalam perusahaan yaitu mengalami tumpah tindih pekerjaan, perintah datang dari banyak atasan, dan komunikasi antar divisi yang buruk. Prinsip-prinsip yang biasa dilanggar yaitu unity of command, chain of command, dan divisi of work. Dampaknya, produktivitas menurun, konflik internal meningkat, karyawan bingung terhadap tugas, dan solusi yang bisa dipakai atau saran solusinya adalah menyusun ulang struktur organisasi, memperjelas perintah dan alur komando, membagi tugas sesuai kompetensi, dan meningkatkan koordinasi antar divisi. Sekian dan terima kasih dari saya, Mega Septrimelia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, pengucapan, pelafalan, dan penjelasan. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.